我们身后交给大头守着就行。可能被人在短短1刻内尽数杀，可是我们内门弟子中的第1强者。他们遇到了藏神深渊内的强大妖师，多人在短时间内全都死。通通碎尸万段。当皇府圣宗的丧家犬是……我们现在能逃去哪里啊？没能杀掉谭云、穆梦逸，真是自寻死路。是否入流？ Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Selamat hari Senin buat kita semua ya. Sebenarnya sih nggak ada yang bisa diselamatin juga sih. Karena Senin itu awalnya hari beraktivitas. Pasti banyak yang males tuh. Harusnya selamat buat hari Minggu atau weekend gitu kan. Oke guys, di hari Senin ini seperti biasa kita ditemani oleh Dewa Pak Boy aka Tan Yun. Kebetulan di part 192 kali ini kita semua bakal melihat selain murid-murid yang bersama Tan Yun, kita bakal melihat nasib buruk dari divisi lain. Kenapa tuh? Apakah mereka selamat ataukah tidak? Masa iya tinggal si Tan Yun dan teman-temannya doang ya kan? So maka dari itu kita review sedikit dulu buat part kemarin, di mana kita semua sudah melihat Tan Yun akhirnya mendapatkan rekan-rekan baru untuk menjaga pintu masuk jurang pemakaman dewa dan mencegat para murid sekte musuh yang ingin masuk. Yes, Chun Puping dan Shang Pingping. Mereka bertekad membalaskan dendam guys, menghabisi semua murid sekte musuh yang sudah dengan keji meratakan para murid sekte Huangfu. Kalau kemarin Mimin bilang ya, ini ujian tuh lebih mirip dengan perang massal, di mana semua murid sekte Huangfu yaitu diincar buat dihabisi. Udah bukan ujian lagi nih mah. Apakah mereka bakal berhasil? Kita saksikan saja ya guys. Sementara itu Ruyan Chen yang panik. Dia mencoba mencari Nan Kong Yuqin, tapi Yuqin belum kembali. Tentu panik dong, karena banyak murid kirimannya yang tiba-tiba meninggal. Begitu juga dengan murid-murid Istana Jiwa Ilahi yang tiba-tiba meninggoy dekat dengan pintu gerbang jurang pemakaman para dewa. Jelas itu semua karena Tan Yun ya. So langsung saja kita masuk ke intro guys. Hehehe. 正宇回来后，让他来找我。 Setelah itu, Tan Yun sudah berada di depan jurang pemakaman dewa langsung menggunakan sebuah formasi khusus. Kemungkinan formasi itu digunakan buat mendeteksi sekitar mereka guys. Jadi bisa ketahuan adakah musuh ataukah monster ya kan? Pingping dan Puping bakal berjaga di belakang semisal ada monster yang datang. Sementara Tan Yun dan yang lainnya bakal berjaga di luar. Itulah rencana mereka. Tapi setelah dipikir-fikir, tak tahu bisa menjaga bagian belakang. Jadi mereka semua bakal menjaga di bagian luar. Ya, begitu lebih bagus sih. Sehingga rencana pun dilakukan. Tak tahu langsung dikirimkan ke bagian belakang. Sementara itu, para murid sekte peri abadi yang gelisah kebingungan gimana ceritanya senior Qing yang mereka itu bisa meninggoy dalam waktu sekejap. Padahal mereka itu dikirimkan untuk menjaga pintu masuk jurang. Selain itu, senior Qing Yan merupakan salah satu murid terkuat di murid inti. Harusnya sekuat itu nggak mudah dikalahkan dah. Tentu ini sangat sulit untuk dipercaya ya. Mereka juga berpikir nggak ada orang di sekte Huangfu yang bisa melakukan itu semua. Buktinya, banyak murid Huangfu yang meninggoy dalam waktu sekejap. Jadi pastilah bukan orang-orang dari sekte Huangfu yang melakukannya guys. Mereka lebih curiga ada monster kuat yang muncul dan menyergapnya. Harusnya benar seperti itu ya.
Andai mereka tahu siapakah pelaku utamanya, pasti auto panik tuh. 怎么可能被人在短短一刻内尽数杀？可是我们内门弟子中的第一强者。他们遇到了藏神深渊内的强大妖使，多人在短时间内全都死。你们有什么看法？应该不是皇府圣宗之人所为。 Salah satu dari mereka berencana untuk pergi ke pintu masuk jurang, mencari tahu apa yang sudah terjadi, supaya mereka bisa melanjutkan rencana selanjutnya. Tapi Ruyan Chen tidak ingin membiarkan mereka pergi, guys. Jadi dia bakal mengutus orang lain, mencoba mencari tahu penyebab kematian Qingyan dan yang lainnya. Barulah nanti membiarkan mereka menjaga pintu jurang pemakaman. Ya, gak heran sih Ruyan Chen gak mau kasih mereka bertiga untuk pergi, guys. Soalnya ketiga cewek ini itu khusus buat nemenin dia. Kacau. Sementara itu, kita diperlihatkan ada beberapa mayat murid yang sudah meninggoy, terserap ke dalam sungai lava api yang membuat mereka melebur ke dalam. Seram sekali ya. Tapi bukan itulah yang penting. Karena ada Huang Fu Tingfeng bersama murid lainnya itu sedang dikejar-kejar oleh murid sekte musuh. Sang pemimpin yang berambut hijau memastikan kalau sampai tertangkap, bakal mereka hancurkan tubuhnya nanti. 统统碎尸万段. Atau serahkan diri, maka mayat mereka bakal tetap utuh. Buset, sadis amat bang. Dia mengatai Huang Fu Tingfeng dan lainnya sebagai antek dari sekte Huang Fu. Pengejaran pun terus terjadi. Huang Fu Tingfeng dan lainnya juga terluka parah. Nggak bisa melawan sama sekali, guys. Ini bencana besar sih. Ke Xin Yi dan Huang Fu Tingfeng yang terkuat di sana aja udah tidak bisa bertarung. Para murid lain terus bertanya-tanya, mereka harus melakukan apa ya? Udah bingung, udah putus asa begini, guys. Bingung juga mesti ngapain tuh. 我们现在能逃去哪里啊？ Kesini takut dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luka-luka yang dia derita itu terlalu parah. Tingfeng memastikan untuk terus beristirahat dan memulihkan diri. Untuk masalah selanjutnya, silakan serahkan kepada dirinya saja. Intinya, pulihkan diri dulu ya. Kesini itu sangat berharap agar Huang Fu Tingfeng bisa membawa ketiga murid jiwa sucinya pergi dari tanah abadi dalam keadaan hidup-hidup. Karena dari semua murid divisi jiwa suci, cuma tersisa mereka saja yang hidup. Sisanya itu udah meninggoy, guys. Waduh, bener-bener ya, udah rata itu divisi jiwa suci. By the way, divisi jiwa suci itu divisinya Ling Hu Changhe, guys. Kesini sempat meminta maaf kepada sang guru, gagal menghabisi Tan Yun, Meng Yi dan Zian. Dia juga merasa gagal, tidak bisa melindungi murid seperguruannya. Yah, itulah namanya karma, guys. Apa yang kalian perbuat, itulah yang kalian tuai. Ingin menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa sebab sendirinya malah dihabisi, kan? Tingfeng berencana pergi ke jurang pemakaman dewa langsung. Siapa tahu di sana ada keberuntungan atau peluang yang bisa membuat mereka selamat. Itu malah membuat para musuh yang mengejar mereka tertawa keras, guys. Karena kebetulan mereka ini juga dikirimkan oleh Ruyan Chen untuk mencari tahu penyebab kematian senior Qingyang beserta yang lainnya tepat di jurang pemakaman dewa. Ini malah mangsanya juga pengen pergi ke sana tuh. Sangat pas sekali, bukan? Namun mereka nggak tahu di sana itu sudah ada siapa, guys. Orang yang nggak bakal mereka sangka-sangka tuh. Kalian lihat saja nanti. Sementara itu di sisi lain, Tan Yun dan yang lainnya terus mengawasi luar jurang pemakaman para dewa. Waktu terus berlalu, tapi tidak kunjung ada yang datang. Poppy sampai bertanya harus menunggu sampai kapan nih. Karena mereka sudah menghabiskan waktu selama 7 hari, tapi tidak kunjung
ada orang yang muncul. Tanya yakin pasti sebentar lagi bakal ada yang muncul nih. Sementara itu kelompok divisi formasi masih selamat. Pemimpin mereka si gendut yaitu namanya Senior Lu. Dia baru aja menghabisi para murid dari sekte peri abadi cuman butuh 2 pukulan. Membuat para murid yang mengikutinya begitu senang. Tapi Senior Lu tidak percaya guys, dia bisa sehebat itu. Buktinya saat kompetisi daftar naga, dia tuh nggak bisa mencapai perempat final, bahkan 5 besar pun itu nggak bisa. Lagi pula para murid yang tadi mereka lawan itu cumanlah kelas rendah, jadi nggak heran ya bisa dia kalahkan dengan mudah. Namun sedang asik bercandaria dengan teman-temannya, tiba-tiba muncul suara dari atas langit yang mengatakan, "Oi gendut, tadi kau sempat meremehkan para murid sekte peri abadiku yang kelas rendah ya. Maka dari itu, akan kutunjukkan kekuatan asliku. Dan yes, kalian semua bakal kaget kekuatan macam apa yang bakal dikeluarkan. Apalagi Tan Yun nanti bakalan muncul guys. Kok bisa tuh? Makanya, mari kita masuk ke bagian spoiler dulu nih. Buat part 193 Ni Tian Zejun yang bakal rilis lagi di hari Jumat malam ya guys. Hehehe. Oke guys, jadi nantinya dari atas langit orang yang mengatai Senior Lu itu bakal membawa sebuah atau sebongkah meteor raksasa. Meteor itu langsung dilancarkan ke arah para murid divisi formasi guys. Salah satunya gagal selamat dan inilah sosok murid yang sangat kuat itu. Tapi di tengah kejar-kejaran, mereka harus bertemu sama si Tan Yun. Nah akhirnya guys, Dewa Pak Boy kita bakal bertarung. Sehingga gak perlu basa-basi lagi, keduanya pun bertarung dengan sengit. Ini bakalan mantap. Kita bakal menunggu partnya lagi di hari Jumat ya guys. So maka dari itu kalian tunggu saja. Kita lihat lagi buat part 193 Ni Tian Zejun episode 214-nya. Dan yes, hanya di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.